Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Ini quick update aja teman-teman ya, terkait dengan progres Bitcoin menjelang closing di tanggal 15 Oktober 2024. Ya, per saya create video sih udah jam 4 pagi untuk menuju close candle tanggal 15. Jadi sekarang udah tanggal 16 ya teman-teman sekalian. So what happened with Bitcoin? Kita udah lihat Bitcoin having a clear rejection ya pada saat tadi New York session, kemudian memasuki candle jam 11 malam sampai dengan jam 3 pagi, Bitcoin itu masih bergerak positif. Cuma setelah jam 3 kita ngelihat dia udah mulai turun kembali. Apa nih kira-kira impact dari mana nih ya? Kalau kita cek sih S&P 500 dan Nasdaq masih meneruskan pelemahan memang hingga menjelang closing di sesi New York. Kalau S&P 500 posisi terakhir masih drop juga, beberapa jam terakhir cenderung sampai dengan area SNR yang bisa dibilang cukup penting ya buat S&P 500 harus pertahankan. Makanya di situ ngelihat ada kebentuk semacam weak candle yang manakala bisa memberikan opportunity untuk S&P 500 kembali rebound nantinya ya, tapi kita belum tahu nih karena udah closing kan sesi New York. Jadi apakah Asia, apakah London yang akan memberikan efek untuk dia rebound kembali, itu yang kita belum tahu. Nah teman-teman, before kita lanjut ke Bitcoin-nya, saya pengen highlight satu berita ya, bahwa Netanyahu di sini kelihatannya sudah bulat tekadnya ya untuk menyerang Iran, memberikan serangan balik. Dan tampaknya akan lebih terfokus kepada militer, bukan nuklir, bukan oil. Ya, di previous video update sih saya udah sempat nge-share juga soal hal ini. Dan ini adalah hal yang dikhawatirkan sebetulnya, bisa memberikan efek tekanan jual pada market. Dan ini yang membuat mungkin market jadi cenderung galau dan nantinya muncul fear ya, walaupun posisi harga agak lebih di atas. Lalu selain itu, banyak orang juga berspekulasi soal kekalahan Donald Trump itu akan memberikan efek negatif ya pada Bitcoin. Ini sebenarnya saya juga ya was-was ya teman-teman sekalian ya. Kita semua saya rasa was-was lah. Dan pada tanggal 4 atau 5 November nanti akan dimulai US election-nya, dan ini akan menjadi concern bagi seluruh para pelaku pasar. Cuman gini sih, kalau dari saya, kita melihat overall-nya guys. Donald Trump menang sekalipun, saya rasa masih ada sell the news event kok. Jadi bukan berarti Donald Trump menang terus suddenly price spike naik tinggi tembus sampai ke 85.000 atau bahkan 100.000 gitu. Itu malah jadi satu concern buat saya, berpikir akan menjadi satu momen yang tepat. Jadi ketika Donald Trump katakanlah nanti menang, tetap bisa ada sell the news event, tapi setelahnya market baru bisa ada recovery. Itu adalah hal yang wajar banget dan sering kali terjadi di market crypto, terutama specifically saya ngomong apa adanya ya di Bitcoin. Ya, Bitcoin bukan sekali dua kali guys mengalami proses fake out before dia finally bisa reverse. Terjadi pada Januari pada saat ETF di approve, kita lihat dia fake out ke atas dulu, fake out ke bawah, baru kemudian dia naik. Terjadi pada Maret 2023 ketika Silicon Valley Bank mengalami kebangkrutan, fake out dulu ke bawah, baru kemudian dia naik. Begitupun pada saat before kita ngelihat Bitcoin mulai turun ya, ini fake out dulu, baru kemudian dia kembali turun gitu. Jadi bukan sekali dua kali kita ngelihat kondisi seperti itu. Dan kalau Anda melihat dari situasi di 2023 sekalipun ya, seandainya, 2020 maksud saya, seandainya acuannya sama dengan pada saat itu, sama, ada turunnya dulu juga teman-teman. Di sini pun sama, ada fake outnya juga. Jadi technically it's not really up only, ya memang up only overall-nya, tapi pada prosesnya tetap akan menghadapi fake out, akan menghadapi pullback, akan menghadapi manipulasi yang bisa bikin para pelaku pasar, terutama retail, itu fear di market. Oke, so ya, biar gimana pun Israel akan menyerang balik, kita nggak tahu gimana respon Iran, nanti kita nunggu lagi, ya kan? Tapi in the end gini guys, kalian bayangin deh, kalau seandainya sejak tanggal di mana Iran menembakkan rudal itu ke Israel, terus teman-teman
memutuskan, oke, gue sideline aja gitu kan. Oke, gue nggak akan transaksi, gue akan nunggu sampai kepastian Israel serang balik. Ya, kamu missing out berapa banyak opportunity. Ya, sampai dengan tadi highest-nya itu di 67.000 aja, itu up sekitar 11-12%. So, kalau kita bisa lihat di sini, teman-teman, kita nggak bisa terus-terusan ya menggunakan alasan Israel, Iran. Mereka nggak akan selesai dalam waktu 2-3 hari ke depan. Mereka nggak akan selesai dalam waktu seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, malah bisa berkepanjangan. Ujung-ujungnya ya sama aja kayak di jalur Gaza ya, yang terus-terusan menjadi medan pertempuran kan antara Israel terhadap Palestina, teman-teman. So it's a bit concerning, yes, tapi apakah itu akan menjadikan kita memiliki rasa takut melebihi dari opportunity yang kita bisa lihat, teman-teman sekalian? Saya rasa itu kurang wise. Oke. Dan berikutnya, ini juga nggak kalah penting, terlepas dari kondisi kekhawatirannya, ETF finally mencapai angka 19,4 miliar dolar, guys. Sebentar lagi 20 miliar dolar. Dalam satu hari, ETF inflow setara dengan 555,9 juta dolar. Fidelity mengungguli inflow dengan 239,3 juta dolar, kemudian Bitwise dengan 100,2 juta dolar, dan BlackRock hanya sekitar 79,5 juta dolar. Yang lumayan membuat market mungkin lebih optimis adalah Grayscale inflow 37,8 juta dolar. Ini walaupun dengan dia udah memberikan produk terbaru yaitu Grayscale Mini Trust 0,15% doang fee-nya, somehow orang tetap ada yang ngambil dengan fee 1,5%. Ya, seberapa FOMO? Maybe this is ya the moment dimana even mereka ditawarkan harga mahal sekalipun mereka akan beli juga. Jadi gak heran kalau misalnya kita suddenly ngelihat Bitcoin hari ini naik sampai ke 67.000 lebih di tengah kondisi market yang lagi galau ya, terutama sebenarnya gara-gara ini sih ya, chip firm ASML. Jadi tech stocks, teman-teman ya, yang menjadi leading daripada market hari ini mengalami koreksi, yaitu si ASML ini itu mengalami penurunan sampai dengan 15%, teman-teman, gara-gara hasil dari pendapatannya, earning yang kuartal ketiga itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita bisa bilang saham-saham chip untuk teknologi ya nggak sebagus yang dibayangkan atau dibayangkan orang-orang. Mereka pikir saham-saham ini yang berhubungan dengan AI ya, kan konteksnya di sini adalah AI ya. AI kemudian ya berhubungan dengan teknologi, ya chipnya, superkomputernya, ya kan, chip superkomputernya dan lain sebagainya. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, dan ketika itu dapat earningnya, ya makanya Nasdaq hari ini turun sekitar 1,4%. Saya belum lihat sih ticker daripada si ASML-nya itu sendiri, tapi lihat ya teman-teman, this is so bad ya, this is so bad ya. Dalam satu hari dia drop 15% hingga closing, dan ini so far udah terendahnya sejak kita mencapai angka tertingginya di Juli 2024 ya. As you can see, nggak cuma crypto guys yang bisa koreksi 30% bahkan lebih gitu ya, even stock market juga bisa. Nah jadi setelah kita ngeliat kondisi kayak gini, Nasdaq hari ini mengalami tekanan jual, Bitcoin terlihat mengalami rejection guys pada trendline yang kita tahu selama ini masih menjadi area resistance yang sangat-sangat penting. Dan memang sih kalau menurut pandangan saya, it's gonna be a little bit weird ya ketika kita ngelihat Bitcoin somehow suddenly breakout tanpa ada trigger yang clear gitu loh. Trigger yang clear itu ya harus berupa sesuatu yang sifatnya sentimennya itu sangatlah positif gitu loh. Jadi ngedorong Bitcoin breakout dengan news, dengan momentum, dengan volume, dengan orang-orang yang panic buying karena mereka takut ketinggalan. So, kita nggak ngeliat itu. Jadi, apakah di sini somehow dari testing level tersebut terus kita dapatkan dia koreksi? Saya juga nggak heran gitu ya. Dalam artian di sini, ya kita lihat lower time frame aja guys, paling gampang. Posisinya di time frame 4 jam, itu kita memang telah berhasil menciptakan higher high. Tapi ingat, yang tadi saya bilang sama teman-teman, Bitcoin nggak lepas dari kondisi fake out dulu. Jadi, andai kata nih, apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari
bit fake outnya before finally dia create a pullback atau a retracement. Di situ yang saya tidak kaget ya, dalam arti ya saya coba untuk anticipate kondisi tersebut, dan mungkin ya untuk tidak terlalu over trading dulu kali untuk saat ini. Kita berada di perbatasan between dia bisa successfully take out area resistance di 68.500 atau kita pullback dulu ngisi bensin guys. Kita nggak bilang ini adalah kondisi yang relatif bearish gitu ya. Jadi waktu dia turun itu bukan berarti saya berpikir Bitcoin akan turun sampai ke 40.000 gitu. Bukan teman-teman. Kadang-kadang kan orang berlebihan ya. Lihat 5 menit dia bilang longsor. Ternyata begitu saya tarik ke time frame besar, oh ternyata dia cuma koreksi doang gitu. Kok dia berlebihan gitu kan. Ya jadi in the end, if Bitcoin have to pull back dulu, testing ke 63.000 before finally dia rebound lagi, itu juga saya nggak heran gitu. Malah itu akan lebih baik, jatuhnya lebih sehat guys. Dalam arti, kamu lihat di time frame daily, ada apa di situ? Ya fair value gap between 64.800 sampai 63.300. Ya retest ke sana, isi bensin, and then boom, breakout. Itu baru mantap. Nanti breakoutnya pakai momentum guys. Tapi kalau misalkan sekarang dia langsung breakout, apakah akan kenceng? Ya sebenarnya bisa kenceng juga sih. Karena kenapa ya? Ya lihat aja dia udah berapa lama guys ya. 215 hari dia konsolidasi di level yang sama. Itu juga nggak heran gitu loh. Once kita ngeliat di breakout, ya kan? Nah jadi gimana Vin kesimpulannya? Oke gini guys. There is a fear ya yang diciptakan di market. Kemudian tidak lupa kalian harus cek yang namanya Fear and Greed ya, BTC Fear and Greed Index. Kalian cek teman-teman indeksnya. Dan Bitcoin setelah mencapai level 64.000 ya tadi pagi, lebih kurangnya 65.000 sorry, udah cukup tuh buat bikin Fear and Greed Index balik ke greed. Padahal baru kemarin atau beberapa hari lalu kita berada di fear. This is amazing guys ya. Per hari ini after ini di reset 2 jam 27 menit ke depan, saya yakin indeksnya makin naik lagi. Dan itu artinya apa? Ya, artinya kalian akan melihat indikator-indikator nunjukin dia udah overbought. Setelah itu, ya dibawa koreksi dulu. Mungkin itulah ya yang kelihatannya sedang coba di build up ya, sentimennya teman-teman sekalian. So, for now, ya that's the idea buat saya. Exponential moving average 21 time frame daily juga udah lagi over expansion. Jadi kalau dia narik atau dia konsolidasi dulu untuk nempel di EMA 21 before next pushnya, nggak membuat saya heran. Kira-kira kayak gitu. Oke? So ya, teman-teman sekalian, we are so on track. Overall trend, I believe we are still bullish. Hanya tinggal masalah waktu, hanya tinggal masalah sentimen diciptakan, and then boom, breakout, rally kencang, dan ya di situ kesempatannya kita bisa mendapatkan gain ya yang diharapkan oleh para pelaku pasar setelah holding aset kripto sejak kuartal pertama 2024. That's gonna be the update. Okay, so thank you very much guys for paying attention. God bless to everyone and see you guys again soon in the next update. Cheers, bye bye guys.